permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika penduduk. Dinamika penduduk sendiri merupakan perubahan keadaan penduduk, di mana karena adanya perubahan-perubahan tersebut dapat memunculkan berbagai macam masalah yang disebut sebagai masalah kependudukan. Nah, masalah kependudukan sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni masalah kependudukan yang bersifat kuantitatif dan masalah kependudukan yang bersifat kualitatif. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu masalah kependudukan yang bersifat kuantitatif. Dilihat dari namanya, ada kata kuantitatif yang identik dengan angka ataupun jumlah. Adapun masalah kependudukan bersifat kuantitatif ini, yang pertama adalah jumlah penduduk yang besar. Indonesia sendiri menempati urutan keempat di dunia dengan negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Nah, hal ini tentunya merupakan masalah yang cukup sulit dan juga cukup rumit. Oleh karena itu, karena sulitnya masalah ini dapat kita lihat fenomena-fenomena sekarang seperti adanya masyarakat yang kekurangan gizi atau angka kekurangan gizi semakin meningkat dan juga munculnya pemukiman-pemukiman kumuh. Nah, adanya juga penyajian dari lapangan pekerjaan, sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, dan juga fasilitas sosial yang tidak merata dan tidak memadai. Nah, hal ini mengapa dapat menjadikan masalah sosial? Karena dana yang kurang, pemerintah yang tidak memiliki dana yang mencukupi untuk kepentingan-kepentingan tadi. Kepentingan itu merupakan kepentingan yang sangat penting dalam menunjang kebutuhan hidup atau kelangsungan hidup masyarakat, sehingga hal-hal ini dapat memicu masalah-masalah terjadi seperti masalah ekonomi, masalah sosial, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, pemerintah menggalakkan peran sektor-sektor swasta untuk mengatasi masalah ini. Masalah selanjutnya adalah pertumbuhan penduduk yang cepat. Indonesia sendiri merupakan negara dengan pertumbuhan penduduk yang relatif cepat. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak diimbangi dengan daya dukung lingkungan yang seimbang nyatanya akan menimbulkan masalah-masalah yang terjadi, seperti masalah ekonomi, masalah sosial, dan juga masalah lingkungan. Sehingga hal ini dapat dijadikan cermin bagi kita semua, terutama pemerintah, apakah daya dukung lingkungan kita sudah seimbang atau tidak untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk kita yang relatif cepat. Dan masalah bersifat kuantitatif lainnya adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Indonesia sendiri merupakan negara dengan persebaran penduduk yang tidak merata, baik persebaran penduduk antar pulau, antar provinsi, antar kabupaten, ataupun antara perkotaan dan pedesaan. Indonesia atau persebaran penduduk Indonesia kepadatannya lebih terkonsentrasi di daerah Jawa dan juga Madura. Akibat dari tidak meratanya persebaran penduduk itu mengakibatkan lahan pertanian di Jawa semakin lama semakin menyempit. Lahan pertanian yang seharusnya dijadikan sebagai lahan-lahan untuk bertani malah dijadikan sebagai lahan pemukiman dan juga lahan industri. Nah, sedangkan lahan-lahan di luar Jawa masih banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia. Persebaran penduduk antara kota dan desa juga mengalami ketimpangan atau ketidakseimbangan, di mana dikarenakan proses atau fenomena urbanisasi yang terjadi terus-menerus mengakibatkan adanya pemusatan penduduk di daerah perkotaan yang lahannya relatif sempit atau terbatas. Nah, hal ini dapat kita lihat di perkotaan-perkotaan besar seperti daerah Jakarta, Surabaya, dan Medan, di mana di daerah-daerah ini mulai muncul atau timbul masalah-masalah sosial. Bukan hanya di daerah perkotaan besar saja sebenarnya. Nah, masalah-masalah kependudukan atau masalah sosial yang terjadi adalah seperti yang pertama, kita dapat melihat banyaknya pemukiman-pemukiman liar yang ada di daerah-daerah tersebut, daerah-daerah perkotaan yang padat akan penduduknya. Yang kedua adalah sungai-sungai yang ada di sana biasanya sudah tercemar baik dikarenakan sampah-sampah dari masyarakat ataupun limbah-limbah dari industri. Yang ketiga adalah terjadinya polusi udara
dikarenakan kendaraan dan juga dikarenakan limbah dari pabrik industri. Dan selain itu, muncul atau maraknya masalah-masalah sosial yang terjadi seperti pencurian, penculikan, pelacuran, dan lain-lain. Selanjutnya adalah beragam masalah kependudukan yang bersifat kualitatif. Apa saja itu? Yang pertama adalah tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan atau kualitas kesehatan Indonesia masih cenderung rendah. Nah, tingkat kesehatan atau kualitas kesehatan ini dapat dilihat dari indikator-indikator, yakni angka kematian dan angka harapan hidup. Semakin tinggi angka kematian, maka semakin rendah kualitas kesehatannya. Sedangkan semakin tinggi angka harapan hidup, maka semakin baik kualitas kesehatannya. Kualitas kesehatan penduduk tidak dapat lepas dari yang namanya pendapatan penduduk. Nah, kenapa begitu? Karena semakin besar pendapatan yang dimiliki oleh penduduk, maka pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli pelayanan kesehatan akan semakin tinggi. Maka kesehatan atau kualitas kesehatan penduduk pun akan semakin baik. Nah, penduduk dengan pendapatan yang tinggi juga cenderung akan dengan mudah membeli makanan-makanan yang berkualitas baik untuk kesehatan seperti makanan-makanan yang bergizi. Sebenarnya tingkat pendidikan di Indonesia diakibatkan oleh beberapa hal, yakni yang pertama adalah pendapatan per kapita penduduk yang rendah. Hal ini mengakibatkan banyak orang tua yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya atau berhenti di tengah jalan atau tidak sampai selesai. Yang kedua adalah perbandingan antara siswa dan juga sarana pendidikan yang tidak setara. Jadi siswa lebih banyak daripada sarana pendidikan yang ada. Yang ketiga adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Yang keempat, karena rendahnya tingkat pendidikan Indonesia berdampak pada pembangunan, yakni karena kurangnya pengetahuan mengenai teknologi yang maju atau penggunaan teknologi yang maju mengakibatkan pemerintah harus membawa tenaga ahli dari luar. Dan yang terakhir adalah munculnya pemukiman kumuh karena dampak dari adanya permasalahan kependudukan, di mana karena kurangnya edukasi atau pemahaman mengenai cara merawat fasilitas-fasilitas yang ada, sehingga memunculkan banyaknya pemukiman-pemukiman yang kumuh. Masalah kependudukan yang bersifat kualitatif yang terakhir ialah tingkat pendapatan. Kemakmuran berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia. Pendapatan per kapita masyarakat yang rendah menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, mengakibatkan masyarakat tidak mencapai kesejahteraan. Nah, selain itu juga pendapatan per kapita yang rendah mengakibatkan kemampuan membeli atau daya beli masyarakat menjadi menurun atau menjadi rendah. Apabila kemampuan membeli masyarakat menjadi rendah, maka industri harus menyesuaikan jenis dan harganya. Nah, ketika industri harus menyesuaikan jenis dan harga dengan masyarakat yang berpendapatan rendah, maka itu akan menimbulkan kualitas atau hasil mutu dari industri itu sendiri tidak dapat ditingkatkan. Selain itu juga pendapatan per kapita yang rendah mengakibatkan masyarakat tidak mampu atau kemampuan masyarakat menabung rendah. Pembentukan modal pun menjadi terhambat dan pembangunan masyarakat menjadi tidak lancar.